Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi. Hari ini belajar apa lagi ya? Oh, tentang jaminan atas warisan. Tapi bukan dari perusahaan asuransi loh, melainkan dari pemilik hidup kita. Berarti jauh lebih penting. Teman-teman seharusnya bersikap hormat ketika mendengar firman Tuhan. Halo anak-anak. Aduh, senang sekali bisa berjumpa dengan kamu semua. Bagaimana kabar kamu hari ini? Oh, semuanya senang dan sukacita. Kamu sudah menunggu-nunggu program berpetualang dalam kerajaan Allah ini, bukan? Nah, tema kita hari ini adalah jaminan atas warisan. Anak-anak, Tuhan memberikan kepada Abraham sebuah tempat pemakaman untuk Sarah sebagai jaminan atas warisan negeri yang dijanjikan itu, yakni Kanaan baru. Nah, tema ini diambil dari bacaan Alkitab kita, Kejadian pasal 23 ayat 1-20. Demikian bunyinya di ayat 19. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah, istrinya di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Anak-anak, apakah kamu pernah melihat film yang menceritakan tentang kematian? Takut tidak? Seringkali film-film itu menggambarkan kematian sebagai sesuatu yang menakutkan. Karena mereka tidak percaya kepada Alkitab yang memberitahukan ada jaminan atas warisan yang diberikan kepada orang-orang percaya. Justru setelah mengalami kematian. Nah, anak-anak, bagi orang-orang percaya, kematian tetap merupakan hal yang menyedihkan. Karena untuk sementara kita berpisah dari orang-orang yang kita cintai. Tetapi ingat, kematian itu bukan hal yang menakutkan. Karena suatu hari kelak, semua orang percaya yang sudah mati akan hidup di dalam dunia yang dipulihkan. Kapankah itu? Setelah setiap orang mati dibangkitkan dari kematian. Abraham juga sangat sedih karena Sarah meninggal dunia. Karena dia sangat mengasihi Sarah. Walaupun usia Sarah waktu itu sudah 127 tahun. Udah jadi seperti nenek-nenek, ya jalannya pelan-pelan. Atau 37 tahun setelah Ishak lahir. Sarah meninggal di Kiryat Arba, biasa disebut Hebron, dekat Mamre yang merupakan tempat kesukaan Abraham. Tapi ingat, kesedihan itu tidak berlangsung lama. Karena dalam imannya, Abraham tahu ada kebangkitan dari kematian. Hal itu akan terjadi pada suatu hari di masa depan. Karena sang penebus yang akan lahir dari keturunannya dan istrinya itu akan membebaskan semua orang percaya dari belenggu kematian. Walaupun sekarang Sarah telah dibawa pergi dari sisinya, tetapi Abraham tetap terikat dengan dia di dalam iman. Apakah pengharapan Abraham ini salah? Bukankah penebus belum datang saat itu? Sedangkan Sarah dan semua orang yang meninggal ternyata masih di dalam kubur dan tidak dibangkitkan. Tidak. Kita tahu bahwa sang penebus pasti akan datang kembali untuk kedua kalinya. Pada waktu itu mereka yang meninggal akan dibangkitkan. Dan Sarah beserta semua orang percaya akan mendapat warisan itu. Bukan hanya tanah Kanaan, tetapi langit dan bumi yang baru. Mari kita perhatikan apa yang dilakukan Abraham setelah istrinya meninggal. Karena Abraham terikat pada Sarah dalam iman, maka dia menguburkan Sarah di daerah dekat tempat tinggalnya.
dan bukan jauh di padang. Dia mendirikan tempat pemakaman untuk Sarah dan dirinya sendiri dan keturunannya, sebagai tanda bahwa keturunannya akan memiliki negeri itu untuk selamanya. Anak-anak, walaupun Abraham tahu bahwa dikubur berarti mengalami penghancuran, pengerusakan tubuh secara fisik, tetapi ada kisah yang indah di baliknya. Orang percaya dipelihara hidupnya di dunia ini juga adalah tanda bahwa suatu hari kelak mereka akan dimuliakan. Kemudian Abraham pergi menemui Efron yang merupakan raja Bani Het dan memohon untuk membeli sebuah gua yang terdapat di sebuah ladang untuk tempat pemakaman Sarah. Bani Het mengakui Abraham sebagai orang yang diberkati Allah. Dan mau tidak mau mereka juga menghormati Allahnya Abraham. Walaupun mereka tidak mau berserah sepenuhnya kepada Allahnya Abraham. Dan mereka bersedia memberikan tanah itu secara gratis. Tetapi Abraham dengan sopan menolak tawaran itu. Dan selanjutnya Efron menyebutkan bahwa harga yang diinginkannya adalah 400 shikal perak. Oh, suatu jumlah yang cukup mahal pada waktu itu. Tapi adik-adik, kemudian Abraham membayar harga tersebut dengan uang yang dia peroleh dari Tuhan. Dengan demikian, Abraham mengakui bahwa tanah dan gua itu adalah pemberian Tuhan yang merupakan simbol jaminan atas warisan ilahi. Bahwa dia dan keturunannya akan memiliki negeri itu. Anak-anak, kemudian Abraham menguburkan Sarah di gua Makpelah di sebelah timur Mamre, di mana dia sering memasang kemahnya. Abraham merasa Sarah masih ada bersamanya. Dia sangat mengasihi Sarah, tetapi dia tidak lagi sedih. Karena tahu bahwa hidup Sarah tidak berakhir di gua Makpelah. Ada kebangkitan setelah kematian. Kelak ketika sang penebus datang, Sarah dan semua orang percaya kepadanya akan dibangkitkan dan dimuliakan. Pada waktu Kristus datang kembali, semua orang percaya bersatu dalam iman dengan Abraham dan Sarah akan bangkit dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus Kristus sendiri telah bangkit dari kubur sebagai pemenang. Dia akan memetakkan belenggu kematian bagi semua orang yang menjadi miliknya. Jadi umatnya akan memperoleh penghiburan atas rasa duka karena kehilangan orang yang dikasihi yang meninggal di dalam Tuhan. Itu hanya sementara. Orang percaya yang meninggal dunia ini suatu hari kelak akan menerima warisan yang bernilai kekal itu. Apakah kamu sama seperti Abraham, terikat pada kemenangan Kristus atas kematian dan tidak takut menghadapi kematian? Kematian harus dilewati oleh semua orang percaya karena merupakan jalan untuk menikmati warisan kekal dari Allah. Jadi, buat apa takut? Bukankah demikian? Bagaimana dengan kalian semua? Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Sebelumnya, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami diingatkan bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Dan kami bersyukur Tuhan, lewat apa yang boleh kami dengar pada hari ini, bahwa setiap orang percaya yang mati dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan bersama-sama di dalam kemuliaan Tuhan. Dengan semua orang beriman, juga bersama Abraham dan Sarah. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan Kristus yang boleh kami lihat di dalam mata iman kami. Sehingga kami juga
boleh mendapatkan warisan iman itu bersama dengan semua orang percaya, sehingga kami tidak lagi takut kepada kematian. Kami bersyukur punya Allah yang kekal, Allah yang berkuasa, dan Allah yang bisa dipegang janji-janjinya. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Berham tahu sekarang, ternyata warisan kekal dari Allah itu dapat dinikmati secara sempurna melalui kematian orang percaya. Berarti kematian itu tidak menakutkan, bahkan dinantikan orang percaya. Hati-hati loh teman-teman, kalau belum saatnya mati, kita harus menikmati hidup bagi Yesus, firman yang hidup itu. Jadi, mari baca terus firman yang tertulis dari Kejadian pasal 24 ayat 1-33 ya. Bye.